Selamat pagi kita semua. Pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Yesaya 43 ayat yang ke-25, di mana firman Tuhan berkata kepada kita, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat dosamu. Suatu sungguh sukacita bagaimana Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah sosok yang menghapuskan segala dosa kita. Dia adalah Allah kita. Kita tahu bahwa dosa ada pelanggaran akan hukum Allah. Kita tahu bahwa dosa adalah suatu pelanggaran yang dimulai daripada nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Siapa yang tidak pernah berdosa di saat ini? Tentu semua orang telah pernah berdosa. Anda, saya, kita semua pernah berdosa. Namun Tuhan dengan kasih-Nya begitu luar biasa, Dia mengatakan bahwa Dia tidak pernah mengingat dosa kita, dan Dia akan selalu memaafkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali ketika ada orang bersalah kepada kita, kita merasa, aduh aku gak bisa maafin dia ini harus kubalas, gak mau tahu aku harus balas dia. Ada dendam dalam hati kita. Tapi Tuhan saja yang Allah kita, Tuhan saja yang pencipta kita, penebus kita. Dia gak mengingat dosa kita, Dia malah menebus kita, dan Dia memaafkan kita selalu ketika kita datang kepada Dia. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua, mari kita belajar daripada Tuhan kita, Allah kita. Jikalau mungkin ada orang buat salah kepada kita, jikalau mungkin ada orang yang bersalah dari dulunya kepada kita, bukan hanya baru, dan susah untuk kita maafkan, dan buat kita ingin membalas dendam kepada dia, maafkan dia, saudara. Jangan biarkan kebencian dalam hati kita. Ketika kebencian dalam hati kita, maka setan menang. Dan Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya bisa memaafkan segala orang yang bersalah kepada kita. Dan bukan hanya itu, kita juga bisa melupakan semuanya. Jangan kita bilang, iya aku maafkan kamu, aku sudah tidak marah terhadapmu, tapi dalam hati kita, awas lu ya, awas lu, gua balas lu nanti. Jangan seperti itu, saudara. Ketika kita memaafkan dia, lupakan segala kesalahannya, membuatlah suatu chapter yang baru, suatu lembaran baru, di mana kalian bisa hidup dengan bersama-sama dengan penuh kebahagiaan. Siapapun itu tidak terkecuali, saudara. Teruslah berikan kasih kita kepada setiap orang, karena Tuhan menginginkan kita mengasihi semua orang, memaafkan semua orang, dan mengampuni semua orang. Karena Tuhan juga telah mengampuni kita. Kita bisa melihat bagaimana cerita tentang seorang raja yang mengampuni akan segala utang-utang seorang bawahannya, tapi bawahan ini tidak bisa mengampuni utang daripada teman. Apa yang terjadi kepada bawahan ini? Pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita masih menahan kebencian dalam diri kita, pada akhirnya kita terima adalah neraka, karena kita sama seperti setan itu sendiri. Tapi ketika kita bisa mengampuni setiap orang, kita bisa mengalahkan keegoisan kita dan kebencian dalam hati kita, percayalah bahwa Tuhan telah menunggu kita, menanti kita, dan ketika Tuhan datang kali kedua, kita bisa masuk dalam kerajaan surga bersama dengan